Balik lagi di Suara Aspal. Oke, setelah sekian lama kita nggak podcast ya, Le. Ya, Akhirnya podcast juga kita. dengan set yang baru. Set yang baru dibikin. Oke, ini kita kedatangan tamu. Ya, ya nggak kalah asiknya sama yang sebelum-sebelumnya. Tapi baru ini perdana juga bintang tamu kita cewek. Cewek ya. Biasanya mas-mas Bisa sama sih cowok kalau semua. mau Oh, berubah. Bisa. Oke. Mungkin bisa dikenalin dulu, lu namanya siapa, terus hubungan lu dengan dunia musik itu seperti apa? Bisa dijelasin dikit. Well, nama gue Niki. Umur nggak usah lah ya. Nggak usah, nggak apa-apa. Nggak usah ya. Hubungan gue di dunia musik, gue udah kenal musik dari kecil karena khususnya dikenalin sama bokap gue karena dia suka banget old metal gitu, old rock and roll, Led Zeppelin yang ya teman-temannya itulah. Jadi udah terbiasa dengerin lagu-lagu seperti itu gitu. Dan dia juga udah banyak cerita tentang sejarah-sejarahnya. Jadi cukup kenal dari kecil dan memang orang tua gue juga melihat ada bakat gue di situ, jadi mereka banyak menyalurkan gitu. Oke, jadi kalau gue tuh temenan sama Niki ya, udah lama. Setahu gue tuh dia dari kecil juga udah nyanyi-nyanyi gitu, Le. Nah, Ikut langsung lu lomba-lomba bocorin. gitu. Berarti lu penyanyi. Ya kurang lebih. Ya, si Niki berarti dia profesinya sebagai penyanyi. Oke. Nik, mulai kapan sih lu tadi kan lu sadar bahwa oh gua punya bakat nih di tarik suara. Sebenarnya kalau suka nyanyi, kalau gue sadar gue bisa nyanyi itu dari kecil gue memang udah sadar gue bisa. Tapi kalau untuk beraninya itu mungkin mulai SMP kali gue baru mulai berani nyanyi di depan umum karena sebelum-sebelumnya gue kalau disuruh malu gue. Oh. Gitu. Acara apa tuh? Momen lo pertama nyanyi gitu. Jadi sebenarnya itu bangkit dari trauma gue juga gitu. Kenapa tuh? Jadi waktu SD itu memang kan yang tadi gue bilang gue memang sudah suka nyanyi dan gue sebenarnya sadar gue bisa gitu kan. Yang masalah bagus atau enggak gue nggak tahu tapi gue ngerasa gue bisa gitu. Terus di kelas tadi SD gue itu memang tiap tahun ajaran itu ada di akhir itu ada kayak pensi sekolah lah gitu kecil-kecilan untuk kita anak-anak SD. Nah biasanya tuh banyak ya ada yang nari, ada yang nyanyi, ada yang baca puisi segala macem. Sampai akhirnya di tahun gue waktu itu kelas 4, guru musik gue ini mengadakan lomba nyanyi yang akan ditampilkan ketika di acara pensi sekolah ini. Tapi dia akan mengaudisi per kelas mana nih yang bagus. Jadi nggak semuanya ikut. Jadi nggak dia emang benar-benar disaring. Waktu itu gue semangat banget karena gue bisa loh nyanyi gitu dan kebetulan memang guru ini pun sebenarnya dia tahu gue bisa gitu jadi gue agak bersemangat juga gitu karena dia juga ayo Niki ikutan ya gitu gue persiapkan lah lagunya sih lagu anak-anak lah ya gitu waktu itu waktu itu audisinya diaudisi lah satu-satu di kelas yang mau ikutan jadi dia pas pelajaran dia masuk nanti yang mau ikutan itu di audisi di kelas langsung gue yang udah latihan kayak udah kayak gue udah kayak mau konser kali latihannya di rumah. Oke, terus Udah heboh banget. Tiba-tiba pas pas gue dipanggil ke depan, gue harus nyanyi di depan gue megang mic, itu semua buyar. Gue nggak inget sama sekali nadanya. Gue nggak inget lagu itu kayak apa nadanya, harus kayak gimana nyanyi gue bener-bener nggak ingat. padahal lo udah latihan sebelumnya. Latihan dan itu sebenarnya lagu itu sudah ada di pelajaran musik sekolah gue dari kelas 1. Sebenarnya lagu itu udah diulang-ulang. Jadi seharusnya itu udah ada di kepala gue gitu kan. Paling enggak gue bisa nyanyinya dia mau bagus atau enggak. Tapi di depan situ gue bener-bener yang malu. Mungkin nggak tahu malu, nervous, tiba-tiba hilang lah semua. Bener-bener gue nggak ingat sama sekali. Anjir itu kejadian banyak orang cowok. Ya, gue juga pernah. Dulu gimana Gitu itu sih. pertama. Pernah gue. Lu gimana? Kalau gue sih di drum ya. Hmm. Itu gue dulu pernah les juga di Solo. Jadi sedikit cerita tuh di Keraton Mangkunegaran itu salah satu keluarganya tuh punya sekolah musik gitulah. Nah habis itu gue les di situ. Terus setiap berapa tahun sekali tuh dia ada ngadain konser gitu.
sekolah musik pada umumnya ya. Itu udah latihan, udah rame-rame, udah JR, pokoknya udah ready banget lah. Ketika di hari H, kan yang nonton lebih banyak ya. Ya sama, langsung ngeblank gitu. Bingung udah. Ngeblank lu maksudnya mau manggung tuh lu ngeblanknya bawaan lu apa? Maksudnya? Kalau gua inget banget waktu gua awal banget mau manggung itu SMP kalau nggak salah, sama gua kelas 2 SMP mau festivalan. Pertama kali gua manggung itu gua kebelet berak akhirnya. Oh iya. Ini nervousnya. Nervousnya gua Oke. itu gua kebelet berak gitu loh. Tapi namanya perdana pasti kan blank ya. Tapi yang gua alamin tuh bawaan gua kalau dulu pertama kali mau manggung, anjir udah manggung nih. Tinggal 2 band, gue udah kebelet berak, gue kamar mandi, gue minta cepet-cepet, nggak keluar-keluar cowok. Terus dia nggak mau keluar, terus masuk lagi. Temen gue satu band lagi. Udah. Dan itu beneran nggak keluar, emang nggak tahu ya, mungkin. Iya, kalau gue sih nervous tuh enggak. Tapi pas bener-bener gue di atas drum, udah main di intro lah. Habis intro tuh apa? Itu gue ngeblank. Nah, iya itu sama kayak gue kayak gitu. Ngeblank. Itu tuh kayak langsung badan tuh kayak dijatuhin apa gitu loh. Gue ketika megang mic terus guru musik gue ini bunyiin keyboardnya, nah itu bener-bener gue mau ngapain di sini maksud gue harus ngapain kayak gitu. Iya, banyak sih yang ngalamin kayak gitu. Konyol kalau ini. Gue udah kebelet berak, nggak bisa keluar. Gue naik panggung, bingung gue main lagu apa ini. Kunci gue gak tahu, cuma badan gue dong gini. Aduh, itu tapi itu seru sih. Iya, itu pengalaman sih. Bener. Terus habis itu ya karena hancurnya audisi gue dulu ya, akhirnya ya gue nggak kepilih lah. Tapi yang membuat gue dendam waktu itu adalah ada satu orang, gue tuh memang sebenarnya nih anak, gue bukan nggak suka secara pribadi ya, emang nih anak ngeselin gitu, cewek. Ini anak emang ngeselin banget. Dan ini rival lo deh? Nggak rival, ya yang ikut audisi juga lah. Cuman sebenarnya gue nggak pernah merasa dia rival, cuman memang anak ini nih kayak public enemy lah di sekolah gue. Dan gue pernah sakit hati lah sama dia juga. Ada omongan dia yang dulu waktu SD tuh nggak ngenakin buat gue gitu kan. Jadi dan somehow dia kepilih. Gue anjing gitu, kok dia kepilih gitu. Gue mungkin kalau teman-teman gue yang lain nggak ada masalah gitu, tapi kalau dia, kenapa dia harus dia gitu. Nah mulai dari situ gue bilang ke diri gue sendiri kalau lu nggak boleh malu-malu lagi, lu harus berani gitu. Makanya ketika gue SMP itu kan udah lingkungan baru lagi ya, udah setting baru lagi sekolahnya. Di situ memang gue udah bilang sama diri gue nggak boleh malu-malu, gue harus, kalau lo emang bisa ya tunjukin gitu. Dan itu gue berlakukan ke segala hal gitu. Jadi nggak hanya di dalam musik aja, cuman apapun yang gue rasa gue tuh lu tahu lu bisa ngelakuinnya dengan baik, ya tunjukin aja gitu. Tunjukin, jangan malu-malu, karena dari situ gue belajar kalau lu malu-malu yang rugi tuh lu sendiri gitu. Yang penting lu coba dulu, lu tahu lu bisa kan gitu. Kan yang paling tahu diri kita kan pasti diri kita nih. Lu coba dulu, nanti orang mau bilang bagus, jelek, itu urusan belakangan, pokoknya coba dulu gitu. Akhirnya dari situlah gue pas SMP itu mulai berani, mulai ditambah belajar juga gitu. Dan ada beberapa guru dulu di sekolah gue memang yang cukup support lah sama gue gitu untuk gue ngelakuin hal itu. Jadi ya dari situlah terus gitu. Jadi tadi kan berarti poin dia kan ada momen ya, kayak temennya tuh anjing dia bisa, masa gue nggak bisa. Iya betul, kira-kira gitu. Ya. Kalau gue pernah itu ngalamin kayak gitu tuh. Jadi memang kalau diinget-inget memang ada satu momen sih yang membuat kita semangat, coy. Iya. Kalau gue dulu di sekolah sih, sama di sekolah itu gue buat satu band. Nama bandnya mungkin teman-teman gue nonton kali ya. Nama bandnya Nuklir. Oke. Ngeri cowok. Ngeri banget ya. Nama bandnya Nuklir. Gue udah buat band itu. Gue yang bentuk, coy. Gue yang bentuk bandnya, teman-teman SMP gue ajak ke band. Terus gue yang dikeluarin, cowok. Iya. Gue yang bentuk.
Terus udah namanya anak SMP kan zaman-zaman kita dulu kan Iya, senang iya. band itu kan fansnya banyak ya. Nah fansnya bandnya ini udah mulai banyak, gue dikeluarin anjir. Dikeluarin kok jadi gue yang dikeluarin. Kenapa tuh? Kenapa lu kok bisa sampai dikeluarin? Mungkin ini gue masih apa namanya masih kecil-kecil kan. Ego ya. Egois sekali ya. Terus ujung-ujungnya gue buat band baru buat tandingan dia. Tapi lu tahu personilnya mereka juga. Hah? Cuma basisnya doang yang beda. Oh. Oke. Berarti permasalahannya ketahuan ya di mana? Oke, paham. Permasalahannya sebenarnya tim gue ini brengsek. Bukan lu nya ya. Jadi gue iming-imingin, ayo lah ikut festival pasti menang sama gue. Ya udah ayo sama dia gak maju-maju. Jadi jelek-jelekin juga kan. Itu kocak sih. Tapi ya apa ya? Jadi kalau tadi momen jadi semangat kan. Iya. Di situ tuh gue jadi berpikir bahwa kalau misalnya gue gini-gini aja, gue bakal dicampakin orang nih gitu loh. Iya. Akhirnya gue jadi ya udah, gue jadi semangat tuh. Gue jadi semangat. Festivalan ya udah itu akhirnya juara sih. Tapi memang prosesnya konyol, pahit itu masih ada. Iya, Pasti. pasti ada lah itu sih. Proses. Kalau lu itu gimana? Kalau gue sih bukan Lu ngeband tapi ngeband. Ngeband. Gue tuh ngeband dari SD kelas 4 atau kelas 5 lah gue ngeband. Dan band gue tuh namanya gua SD masih nyanyi, Cok. awal band gue tuh namanya Kilometer 7. Beneran. Jadi sebenarnya band Lihat ya anak daerah sekali. sebenarnya ini band ini udah lama ada. Band ini tuh udah lama ada. Habis itu lo tau band Wayang gak sih? Wayang Iya, tahu. tahu. Wayang. Drummernya kan Cilik ya. Iya. Jadi Kilometer 7 ini udah ada sejak lama dan personel tuh udah tua-tua tuh. Nah, gue masuk itu buat ngedongkrak nama si Kilometer 7 ini lah. Gitu. Jadi waktu lu masih kecil ngebandnya sama tua. Jadi gue sekolah tuh dijemput sama mereka-mereka, terus gue ngeband gitu. Nah, kalau gue sih tekanannya bukan dari itu sih, dari orang tua gue sih. Karena gue kan tadinya di renang kan. Terus gue gak mau renang lagi, tapi gue mau pindah di musik. Tapi nyokap gue ngancam, ya lo mesti serius gitu. Kalau enggak, mending gak usah jadi apa-apa gitu. Makanya gue tuh latihan banget. Karena bokap gue udah bikinin studio, beliin drum. Kan gak enak juga kalau nggak latihan itu sih sebenarnya. Emang tapi namanya lucu-lucu ya, Joy? Lu Kilometer 7, gue Nuklir. Lu punya band apa? Nama alay? Kalau gue sih ngeband itu sebenarnya udah mungkin baru beberapa tahun belakangan ini. Jadi kalau dari SMP itu yang gue udah sering nyanyi itu kebanyakan gue ikut solo pop vokal atau vokal grup, paduan suara kayak gitu. Iya. FNS 2E. Iya, kayak gitu-gitu festival-festival kayak gitu. Gue inget Cok nama band gue dulu yang alay gue lagi. Butterfly. Iya. Lu tuh memang band tuh ini kok namanya kocak-kocak loh. Karena gue dulu kan gitu kayak maaf ya, maksudnya gue nggak ngeledek, maksudnya kayak dulu ada Ungu, Kangen. Itu kan maksudnya sebenarnya kalau mereka nggak sukses kayak sekarang mungkin lucu juga sih, mereka mungkin lucu juga ini namanya apa nih gitu. Iya benar. Itu kayak Betul karena mereka berhasil aja iya, ya. jadi wah keren nih gitu kan. Tapi sebenarnya kalau dilihat itu lucu loh sebenarnya. Coklat, gigi ya. Makanya dulu gue Nuklir, anjir Nuklir. Terus tulisannya nuklear lagi. Nuklear. Oke, Nick. Terus ketika lu tadi bilang lu kan prosesnya seperti itu, Nick. Nah, sekarang lu masih nyanyi? Masih gue nyanyi. Lu perform juga? Iya. Reguler juga. Nah, kita bahas reguler nih. Kita sekarang kan kemarin temanya kita ada reguler juga kan? Ya. Sebelumnya kan. Sebelumnya kita ada dikit-dikit bocor. Sekarang ini benar-benar yang masuk pelaku reguler sendiri. Lu masuk waktu dunia reguler. Pertama itu apa yang lu pasti ada culture shock gitu sih menurut gue ya. Pasti. Apa tuh ya? Karena sebelumnya gue selalu gue kan vokalis ya nyanyi gitu, selalu formatnya kalau nggak solo ya kalau gue harus di grup ya vokal grup atau paduan suara yang semuanya nyanyi gitu kan. Ini konsepnya memang berbeda gitu, yang emang gue harus bergrup dengan instrumen bukan suara orang lain gitu, pasti beda. Dan dan instrumennya live lagi. Iya, instrumennya live lagi. Dan kalau mungkin instrumen live dulu waktu vokal grup juga ada instrumen, waktu solo juga, cuman
apa namanya, beda. Kalau waktu dulu gue kan nyanyi untuk diri gue sendiri gitu. Tapi kalau ketika di band gue harus reguleran, itu gue nyanyi bukan buat diri gue sendiri aja, tapi teman-teman gue juga harus terlihat karena ini tim kan. Ya, jadi gue nggak bisa kayak jadi diva sendiri gitu. Bedanya mungkin yang culture shocknya itu gitu. Jadi gue berusaha untuk mengimbangkan dan thank God-nya waktu itu gue dapet band pertama kali sama orang-orang yang udah biasa reguler dan kebetulan umurnya jauh di atas gue. Kayak udah hampir 40 lebih gitulah gitu. Mungkin tapi memang mereka senior jiwa lah ya udah senior, emang udah banyak pengalamannya juga dan mereka memang pengen ya sempat pensiun terus mereka pengen main lagi, ketemulah gue nggak sengaja gitu karena mereka ngerasa ya adalah vokalis yang muda lah biar kelihatannya kita band anak muda gitu loh, jangan band orang tua gitu kan. Akhirnya diajak lah gue dan ya apa namanya dari situ juga gue banyak belajar banget sih gitu, nggak untuk apa ya namanya teamwork ya di mana-mana harus nggak bisa ego kita aja, harus kita ngimbangin sama yang lain gitu. Itu sih yang paling beda menurut gue. Terus gitu. kan kalau reguleran ini kan banyak hal ya, ada audiens, terus tim lo gitu, terus owner si cafe dia juga. Pressure-nya tuh apa sih awal-awal lo? Pressure dulu gue pertama kali justru di teman-teman band gue sendiri itu, karena gue tahu mereka kayak gimana sebelumnya, mereka udah main sana sini segala macam dan gue yang jadi sebelum gue ngeband itu gue sempat udah nggak nyanyi sekian lama gitu loh. Gue jadi udah vakum lah, even untuk nyanyi solo vokal sendiri pop singer gitu gue udah sempat berhenti gitu cukup lama dan gue tidak berpikir waktu itu gue akan kembali ke dunia itu gitu. Jadi sempat pressure karena gue udah lama nggak nyanyi gitu kan, tiba-tiba mereka ya tapi gue bisanya begini gitu kan. Ya akhirnya mereka ya udah nggak apa-apa karena mereka juga mungkin kepepet kali ya gitu. karena mereka juga nggak punya vokalis gitu. Mungkin yang menurut lu hal yang beda ini kan kayak tadi lu bilang kan gue padu terus masuk kafe ngajak ke senior. Nah menurut lu itu waktu pembawaan di panggungnya itu apalagi kan lu ke penonton kan? Itu beda banget. Gimana sih? Nah itu kalau dulu apalagi gue dulu banyaknya di kompetisi ya, gue nggak ada tanggung jawab untuk menghibur orang yang nonton. Gue cuman tanggung jawab gue adalah sama juri sama aja juri gitu. Mereka mintanya kayak gimana, kriterianya ya gue harus juriannya seperti itu dengan baik gitu kan. Nah untuk entertain itu gue agak sulit di awal gitu, apalagi waktu itu dari kafenya minta kita itu banyak engaging ke audience, ke customer yang datang. Halo teman-teman semua kayak gitu. Itu gue nggak bisa sama sekali. Jadi gue kayak bingung gue mau apa ya. Akhirnya waktu itu tapi itu harus gitu. Jadi ya dia pengennya biar maksudnya kalian nih di sini jangan cuma nyanyi ngeband doang gitu, tapi dia pengennya juga kafe itu bandnya dikenal gitu di kafe itu gitu kan. Ownernya minta seperti itu. Jadi waktu itu awal-awal untungnya gitarisnya itu cukup membantu gue lah. Jadi dia ngajakin gue ngobrol gitu kan. Jadi biar ada tektoknya lah ngobrolnya. Sempet nggak lu mikir gue harus ngapain nih? Oh iya, gitu. ada di situ di awal-awal. Cuman ya waktu itu tenggatnya si gitaris gue ini emang dia orangnya kan lucu gitu kan. Jadi adalah celutukan-celutukan dia. Nah, gue balikin lah celutukan-celutukan dari situ ya. Iya, sampai akhirnya gue nyaman, dia udah gak ngomong lagi abis itu. Akhirnya lu udah bisa sendiri aja gitu. Karena kalau lu cuma nyanyi doang itu mah, menurut lu gimana nih? Ketika ada satu band, terus dia cuma sebagai tanggung jawab seorang vokalis ya, terus dia nyanyi cuma diem doang gitu. Menurut lu gimana? Cuma nyanyi tok gitu. Nah, kalau buat gue yang gue pelajarin, yang gue bawa dari dulu gue nyanyi pop singer ya, yang gue kompetisi nyanyi sendiri segala macam adalah ketika lu nyanyi itu bukan mulut lu kebuka terus lu cuap-cuap gitu doang gitu kan. Ada rasa yang memang harus disampaikan gitu. Biarpun waktu kompetisi ya memang yang penting gue penjiwaan gitu, tapi penjiwaan cukup buat gue sendiri aja, buat performan gue sendiri. Cuma nah jadinya ini tetap penting gitu loh di itu. Jadi biarpun kita nyanyi lagu sedih tapi ya harus bisa nyampein itu. Biarpun orang lagi makan, lagi minum, lagi mabok apa segala macam, kita
kayaknya karena kan di situ kita jadi entertainer ya. Jadi ya si yang nonton kita wajib merasa terentertain dengan itu. Paling nggak gue kalau udah ngelihat mereka ngetukin kaki gitu aja tuh gue udah seneng sebenarnya. Iya, karena ada respon dari penonton Biarpun ya. dia nggak lihat kita, tapi gue ngeliat kakinya gini, berarti dia menikmati itu. Gue udah berarti menurut gue udah bisa sampai nih. Iya, startnya gue udah dapet nih gitu. Tinggal gimana gue nyari cara tinggal kepala ya. Iya, Tadi kan kaki ya. Iya, nah gitu. Pokoknya udah kepala, udah kaki, tangan begini. gini-gini. Tapi itu sih gue kalau udah ngeliat kaki udah gerak, biarpun mukanya dia masih ngobrol sama temennya di meja gitu. Itu gue udah senang, berarti paling enggak secara sadar nggak sadar dia dengerin gue. Gue dan teman-teman gue band gue ini enak didengar sama mereka. Itu tuh gue udah bersyukur banget gitu. Karena beda kan, Le. Maksudnya kalau kayak kita ini kan kita pemain belakang, Bos. Iya. Maksudnya ya kita ngebass, kita kan nunggu kode dari vokalis kan. Dan gue pernah mencoba gitu kan, iseng aja sih. Jadi kayak request gue pengen nyanyi, gue pengen jadi seorang vokalis. Bingung tapi serius, posisi tangan tuh harus ngapain? Oh iya. Itu aja bingung. Iya benar. Entah megang mic doang, gini juga aneh kan. Gini juga gimana gitu. Bahkan waktu gua ngelihat tuh ketika ada vokalis terus dia bisa nyanyi yang dimana kita bisa fokus ke dia, itu tuh wah ini keren sih buat gue sih. Karena oke, suara itu memang suatu kewajiban lah ya. Kalau suara bagus tuh harus udah standar lah ya. Tapi kalau bisa membuat orang fokus tuh coy. Makanya tugas seorang vokalis kan nggak cuma suara bagus. Iya. Tapi dia harus bisa mengentertain. Iya, betul. Dia bawa bandnya ini gitu loh. Kalau kayak lu ngedrum set, lu fill in, selesai gitu kan. Tapi kan vokal mic nih, bayangin ketika lagu melodi dia bingung kan, ini mau ngapain gue. Mau joget juga nggak asik ya gue gitu kan. Tapi gue suara vokal maksudnya yang vokal sudah jadi kan dia nyaman ya, nyaman aja gitu. Iya. Wah keren nih gitu. Oke. Terus gue mau nanya ini nih, berarti kan lo udah reguleran nih sampai sekarang juga reguleran. Gue mau nanya suka duka lo di reguleran itu apa, kan karena banyak hal ya di kafe itu ya, maksudnya tentang saweran lah, tentang requestan orang yang nggak ngotak lah, digenitin lah. Iya digenitin lah. Itu gimana sih? Kalau dulu yang pertama banget lo mau handle itu tuh gimana? Kalau yang pertama banget gue alamin adalah waktu itu cuaca. Karena kafe yang pertama kali gue reguleran itu semi outdoor. Semi outdoor dan itu jadi kalau lu bayangin dong kalau hujan misbar kan gitu. Misbar. Jadinya itu dulu challenge gue. Jadi dari rumah kan kita juga kalau namanya itu kan kerja ya jadinya. Kita kan udah bangun mood nih dari rumah gitu. Gue mau ngeband nih, gue mau nyanyi, nanti harus gue begini segala macam gitu. Tiba-tiba pas memulai lagi tengah-tengah lagu, hujan. itu benar. Itu gimana deh? Kita belum pernah ngalamin itu ya. Ya mau nggak mau bubar, bener-bener berhenti ya kalau nggak. Lagu apa inget gak lu? Gue lupa sih lagunya, cuman waktu itu itu lagu kalau nggak salah dikit lagi kelar loh. Kayak mungkin 30 detik lagi tuh kelar gitu, tiba-tiba hujan langsung gitu kan. Anjir lah kata gue gitu. Tapi tanggung jawab lo sebagai performer di situ tetap dihitung atau buat next lagi gitu? Kalau waktu itu akhirnya ya kan berhenti dulu, ya sambil teman-teman gue beres-beres di belakang, kita pindah dulu ya. Oh pindah? Iya pindah, jadi kan karena semi outdoor, jadi ada tempat yang ada atapnya lah gitu. Gitu. Jadi kita pindah dulu ya, udah setting segala macam. Abis itu kalau memang memungkinkan, memang hujannya tidak terlalu besar gitu, ya kita main lagi. Tapi kalau waktu itu sempat hujannya besar dan sempat gue main 1-2 lagu, terus ternyata kata koordinator bandnya yang di kafe itu, dia dengerin dari ujung sebelah sana, dia bilang nggak kedengeran, udah kalian kelar aja, udah nanti aja lagi gitu kan. Tapi tetap dibayar? Alhamdulillah tetap dibayar ya. Gitu, karena hitungannya kita udah datang dan itu force major kan, kita nggak tahu, dan itu kan memang tempat mereka yang kayak gitu, bukan salah kita. Kalau nggak dibayar lu balikin aja. Wah bangsat. Emang Ujan punya KTP? Dia mau ngelapor dulu. Iya, yang punya tempat semi outdoor kan juga mereka, bukan gue gitu kan. Oke, itu cuaca. Terus apa lagi? Dulu itu sound yang kedua. Sound. Karena itu kayaknya hampir, tapi gini, karena mereka itu yang bikin permasalahan agak panjang tentang sound itu adalah
mereka itu memang awalnya tidak kafe ini pas jadi kafe ini kebetulan baru gitu. Jadi memang gue dan teman-teman band gue itu memang band pertama yang main di situ gitu kan. Jadi awalnya memang mereka itu nggak ada mau band tadi. Konsep kafenya itu nggak ada live band Oh, gitu. dia putar playlist aja Iya, gitu. nggak ada konsep band ke situ, makanya mereka tidak menyiapkan space di mana nanti kalau ada player yang mau main gitu. Makanya terjadilah yang hujan-hujan itu ya gitu. Nah, jadi mereka ketika main pakai sound yang seadanya banget, bener-bener sound, aduh, ya, sedih banget deh gue pokoknya. Tau gak sih sound-sound ibu pengajian? Serius loh. Iya, yang koper itu loh, yang gitu loh. Serius, yang didorong. Iya. Terus gitu. Untung lu nggak duduk terus assalamualaikum. Untungnya drummer gue waktu itu dia orang sound. Dia orang sound, jadi dia bisa lah, iya bisa lah dia ngakalinnya. Kalau semaksimalnya. Iya gitu, udah gitu juga dulu mixernya juga ya seadanya juga, udah gitu udah rusak-rusak juga gitu kan. Mic juga nggak. Dikit nganging. Iya pokoknya. Aduh gitu kan dibilang nggak kedengeran, gue nggak kedengeran. Ini udah paling gede nih kan gitu. Gitu. Jadi untungnya dia orang sound, jadi dia bisa lah ngakalin gitu gimana caranya. Gue juga nggak ngerti ya gitu. Pokoknya dia bisa lah waktu itu ngakalin. Tapi akhirnya dengan kondisi yang seperti itu lo bertahan, akhirnya bisa-bisa juga nyaman-nyaman juga gitu. Ada momen-momen yang nyaman kalau listriknya lagi bagus. Jadi kan karena tempat ini baru buka ya, jadi ya namanya tempat baru buka adalah masih error-errornya gitu kan, gitu. Suka turun ya. Suka turun, naik turun tegangannya gitu. Gila sih, tapi salut sih dia bisa bertahan loh sampai sekarang kan. Kalau akhirnya waktu itu momennya adalah kita ngomong gitu, kita capek juga kan main begitu gitu, apalagi iya teman-teman gue yang biasa udah reguleran dari kerasa banget, gue juga udah mulai anjir lah kenapa begini amat gitu kan. Terus akhirnya kita propose lah ke kafe, bilang kalau misalkan ya kita bilangnya ya kita kan di sini diundang untuk melakukan semaksimal yang harus kita bisa kan gitu, tapi kita kalau kayak gini nggak maksimal dan ini memang kayaknya harus diganti gitu yang baru. Akhirnya mungkin setelah 4 bulan ya pakai mic kondangan itu akhirnya dibeli lah yang lebih proper gitu. Enggak, tapi sih gue salut sih karena dia bertahan, karena kan banyak lah yang lihat soundnya kayak gitu, udah gue nggak mau gitu, gue nggak mau gitu, tapi dia tetap melakukan hal itu dan profesional gitu loh dengan alat yang seadanya gitu. Karena gue seneng sih sebenarnya. Gue karena kalau udah seneng mau gimana? Iya gitu, dan agak banci tampil juga gue kan anaknya gitu. Jadi waktu itu gue senang aja, dan waktu itu istilahnya kan gue nggak kerja sendiri ya, gue nggak capek sendiri teman-teman gue, jadi gue ngerasanya yaudah gue capeknya bareng-bareng ini sama teman-teman gue, jadi gue nggak gitu worry gitu. Gue kalau masalah sound juga ada cerita itu Le. Jadi gue main di satu bar gitu kan, bar gede dan itu punya nama di Jakarta. Sound out dia itu cuma ada sound out, kita semua pakai ear, sound out semua. Sound outnya di atas lagi, di atas, di sini gede-gede, tapi di depan pemain musiknya ada di belakang karena lo monitor pakai ear semua. Iya, kan aman banget dong harusnya, aman set. Kejadian gue belum punya yang pasif yang nggak pakai baterai. Kan kalau nggak pakai baterai enak ya, jadi baterai habis nggak masalah. Udah lagi main, ini yang pakai baterai itu, jadi punya di sana mati cok, berarti gue mikir suaranya kok nggak ada, gue gini gue buka anjing mati, jadi gue nggak denger apa-apa cok, cuma suara pantulan bass gue dung. Temen gue di mic ini ngomong tentang ke gue kan, mati gue nggak tahu mau main apa. Jadi delay gue jadi gue denger kan bahasan pantulan ya, pantulan panggung, anjir. Iya delay jadinya, apalagi panggung gede ya. Iya. Gue juga pernah ngerasain gitu. Parah ya kayak gini. Apalagi panggung gede tuh ngeri banget kalau monitor nggak bagus tuh. Delay kan? Jadinya kita entah main apa, udah amburadul. Bener-bener, gue juga pernah ngerasain. Apalagi itu iya, tentunya gue punya drummer yang orang sound kan, jadi memang pekerjaan sampingan dia tuh sehari-hari memang sound gitu, sound engineer lah bisa dibilang. Jadi
dia ngerti lah ngakalinnya, biarpun dia ngakalinnya juga sambil ngomel-ngomel gitu. Dia muter gitu. Satu Anjir lah gitu. channel udah anjing. Anjing. Full channel anjing semua. Anjing. Oke, itu tadi sound. Apalagi? Terus owner ya. Kadang ada owner, tapi ini yang gue waktu itu pernah main di 2 tempat gitu kan, udah sama band ini. Sebenarnya yang satu lagi, yang kedua, jadi tempat yang kedua itu ownernya agak kebanyakan permintaan gitu. Harus begini, harus begini, harus begini. Bawel banget kayak kamu harus entertain ya ke pengunjung, nanti ke customer. Ya itu kayaknya gue nggak pernah tahu, gue juga udah tahu gitu. Gue ngerasa itu ya that's my job gitu. Gue udah tahu yang kalau lu ada request tuh jangan yang kayak gitu. Itu kan emang dasarnya memang itu kerjaan kita gitu. Terus dia ngerasa kayak, oh kalian mainnya kurang maksimal ya gitu. Balik lagi sebenarnya ke sound gitu. Ini kita bukan yang nggak kedengeran mainnya, tapi ya gue nggak begitu ngerti. Nah teman gue yang drummer ini yang kebetulan dia ngerti sound, dia bilang lah ada permasalahan di soundnya. Jadi kalau mau lu pakai sound yang begini segala macam. Bahkan waktu itu saking temen gue gregetannya bilang, lu tambah aja deh listrik lu gitu. Daya listrik kafe lu, jadi suaranya lebih enak nanti dia masuk ke ininya. Berdasarkan listrik. Iya, tapi entah kenapa tiba-tiba mereka beli sub yang gede banget itu loh. Oke. Karena mereka emang malamnya setelah jam 11 tuh ada DJ gitu. Jadi mereka membela-belain DJ, padahal orang itu lebih banyak untuk datang itu untuk band awalnya gitu. Karena emang kalau mereka mau nge-DJ ya mereka mendingan ke klub beneran gitu kalau menurut gue. Karena itu kafenya konsepnya live band lah ya. Iya, kafenya kalau kita ngeliat juga ini pasti kalau ya ada yang main ya pasti live band bukan DJ, dan apa namanya, aneh aja gitu menurut Masih gue. norak. Gitu, nggak masuk lah konsepnya. Jadi dia maksain itu. Ya udah akhirnya kita gimana mau ini gitu, mau protes. Adalah beberapa permintaan menurut gue juga yang aneh-aneh, yang bajunya jangan ini dong, masa pakai kaos doang gitu. Padahal lah ini kan bukan gue main di hotel bintang 5 yang gue harus pakai gaun gitu kan gitu. Gue juga tahu yang proper yang mana. Nggak mungkin lah gue pakai celana pendek yang atau kaos yang buat gue di rumah, kan juga nggak mungkin. Iya. Kadang ada yang kayak gitu tuh. Kecuali ini memang kalau kita di nggak tahu ya menurut gue ya. Kita bisa berhenti ngomel pemain musik itu kalau misalnya kita terimanya sesuai nggak sih? Iya, kan? gitu. Mungkin Betul. dia minta banyak, kita bisa mengerti. Ini lu bayar gue mahal sih. Ada give and take gitu ya. Tapi kalau lu udah ngasihnya, owner sadar diri lu semua yang sana nonton lah. Ngasih cuma berapa nih yang diminta? Maksudnya kita tuh ngeband di cafe itu juga butuh effort loh. Iya, latihan juga, kita mesti ngeluarin waktu buat ngulik gitu. Latihan ngulik, belum lagi ini biar lu semua tahu owner ya, ganti senar bass itu 400.000. 400. Dan sama ini kadang-kadang owner orang-orang yang mungkin tidak mengerti gitu ya, dikira tuh main band kita tuh main-main. Asik-asikan doang gitu. Kayak kita jamming sama teman-teman gitu waktu zaman sekolah kayak gitu doang. Padahal nggak kayak gitu. Nggak semuanya lah, tapi masih ada yang masih ada yang pikirannya kayak gitu. Lu beli berapa beli bass drum? Beli bass drum 2 juta. Itu baru bass drum owner. Belum yang lain-lain. Gue vokalis aja stick aja udah 300-400. Gue mic aja biarpun ada, tapi gue lebih prefer punya gue sendiri gitu loh. Itu nggak mungkin 100.000 kan? Nggak mungkin. Kalau 100.000 yang sember. Iya, makanya terus kita udah bawa alat kita dengan karena kita kan memang konsepnya kerja kan. Dengan kita bawa powerful gitu kan. Terus dibayarnya juga nggak seberapa oke, kita ya udahlah berangkat gitu. Tapi masih bawel gitu, kadang-kadang nyebelin sih sumpah. Iya, benar-benar. Iya sih. Terus masih ada yang ngomong kayak gitu doang. Terus kayak gitu doang. Sampai kadang yang nggak ngotak ada kontrak nih, gue baru ngalamin tuh. Kontrak disuruh kalau mau ganti player H-2 ya. Kalau misalnya lewat dari H-2 itu kena penalti gitu. Najis, gue mending cabut.
Iyalah, Lu mending nggak jauh kan. bayar gua seberapa, Cuk, Iya, gitu loh. kecuali bayar 10 juta gitu kan. Dewa Masa aja bisa ganti-ganti kok Iya. personilnya. Dewa, ini gua Yang bayarnya iya MM-an. cuma angkanya ratusan. Mintanya banyak nolnya banget. 3. Biasanya kan anak band ya yang kita biasanya kalau minta apa sih, Le? Kalau kita kadang kalau artis Riders. riders Oh, ya kan, iya. harusnya kita yang Iya, banyak iya. riders kan. Ini kok jadi pihak kafe kasih riders ke Iya. kita. Iya bener sih. Oke, itu tadi ya. Terus apa lagi nih? Ini aja deh langsung deh karena kita waktunya kan biar pas ya. Oh iya. Biar nggak kayak kemarin coy 1 jam. Oh iya. Ke audiens yang genit sama vokalis cewek ini gimana? Kan banyak ya kita nemuin Iya. gitu ya. Kalau gue karena yang udah lama gue main itu memang konsepnya kafenya tuh family ya, untuk family. Jadi bukan yang nggak ada, pernah sekali. Pernah yang nggak enak. Bukan yang terbaru kemarin ini ada ya, kalau Iya, nggak salah. kayaknya Iya, ada ada di- juga sih di yang Blok M. ada juga sih yang gue agak Gimana, takut. gimana? Kalau Terus yang di cafe family itu gue jadi gue kan biasa kalau di tempat yang itu ada jam gue break tuh gue muter nih keliling minta saweran ke meja-meja gitu. Dan gue nggak ada masalah dengan itu. Gue merasa itu ya biasa-biasa Iya, aja lah normal gitu, sih. normal aja gitu. Nggak ada, even di situ ada teman-teman gue kadang waktu itu pernah nyokap bokap gue datang, gue juga santai aja, cuek aja. gitu ya, namanya emang Kita ngamen kok. iya kita kalau kerja kan iya. gitu, dan kita juga minta saweran itu nggak maksa ya gitu, silakan. Yang pertama itu yang gue agak dua kali tuh yang gue agak sakit hati sih. Yang pertama itu jadi dia duduk, ini sih bukan nggak dilecehin atau digenit-genitin gitu ya, cuman jadi dia tuh duduk, dia tuh cewek satu-satunya di gerombolan itulah, gerombolan tamu itu. Memang dari gue datang mereka itu kayak mungkin lagi mabar kali ya gitu sama teman-temannya. Terus kan gue datang dengan ya gue juga mintanya juga yang manis lah gitu, namanya kita gitu ya. Halo kakak gitu, kakak mau isi kotak ngamen kita enggak gitu. Apa namanya ya gue juga kalau mereka kakak nggak ada uang kecil, oh ya udah nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Gue juga kalau mereka udah nyari-nyari nggak ada, gue langsung bilang kak nggak apa-apa kalau nggak ada, nggak apa-apa gitu kan. Ini dia cuman yang dia ambil main apa kan, nggak ada gitu. Anjing aku gitu, gue minta bebel gitu, gue bayarin juga gitu. Berapa duit lo? Dalam hati gue gini, HP lu nih bisa gue beli gitu. Gitu. Mentang-mentang gue main di sini. Gue ngamen bukan berarti gue miskin. Iya gitu. Kontrakan bokap gue banyak nih. Iya. Gitu. Gaji kerjaan gue yang satu lagi bisa beli HP lu 3 gitu, pengen gue gituin. Padahal gue nggak masalah, mereka mau ngasih 500 perak pun gue nggak ada masalah gitu kan. Cuma jangan kayak gitulah gitu, kayak kok lu nggak ada etika banget, gue ya kak maaf kak nggak ada gitu, maaf dulu ya kak, gue nggak ada masalah gitu. Ini kan. sempet yang lirik dulu ya. Iya ini yang oh yaudah gitu, gue langsung jalan. Ya gue udah males duluan kan gitu, gue cerita sama temen gue, anjing kemana nih orangnya katanya gitu. Terus yang kedua ini segerombolan juga gengan gitu juga, ada cewek ada cowoknya tapi kebanyakan cowok gitu. Dia request, gue inget banget lagunya tuh Pingkan Mambo Kasmaran gitu. Kak mau request, oh iya boleh. Kadang-kadang memang gue sambil nanya, kak mau request, ada request nggak, nanti kita bawain gitu abis break. Oh iya ada kak, mau request gitu. Terus mereka ketawa-ketawa gitu, apa kak, gue udah nungguin dong gitu mereka. Terus gue pikir mereka mikir, kadang-kadang ada audiens yang kayak gitu, customer yang kayak gitu, yang kak mau request apa ya gitu, gitu. Agak ngeselin juga sih yang itu, tapi ya it's okay lah kalau yang itu nggak terlalu gue permasalahkan. Ketawa-ketawa, terus gue udah nungguin dong dengan megang kotak ngamen gue, kan malu juga gue lama-lama di situ ya. Apa kak, ayo kak gitu, apa nanti aku balik lagi ke sini gitu kan. Oh ini aja deh, terus oh iya ntar aja kak, gue udah jalan kayak 2 langkah, tiba-tiba kakak ada nih kak gitu, salah satu cowok yang di situ, lagu apa kak, mau lagunya Pingkan Mambo yang Kasmaran gitu. Oke, tapi nyanyi yang genit ya kak. Terus dia ketawa-ketawa sama temennya kayak, maksud lo apa gitu, maksud lo apa kayak gitu, kayak gue sebagai perempuan gue tersinggung ya gitu. Kenapa, gue nggak ada masalah lu kenapa lo suruh, gue udah genit lo. iya gue udah genit gitu, nggak usah. Tapi gue ngelihat lebih karena ketawa-ketawanya mereka setelah mereka itu kayak, maksud lo gue cewek apaan gitu loh gitu, kok lo kayak gitu kan. Tuh oh iya, muka gue udah gak enak gitu kan, gue langsung jalan,
gue nggak tahu mereka sadar apa enggak muka gue udah berubah, karena gue kalau udah kesel biasanya kelihatan banget gitu, cuma gue nggak tahu mereka sadar apa enggak, tapi lagu tetap gue bawain gitu. Tetap profesional ya. Tapi biasanya karena gue seringnya tuh di band itu cewek sendiri, dan kalau kemarin yang sebelum ini memang teman-teman band gue ini kan lebih tua, jadi gue selalu ngadu ke mereka gitu, selalu ngadu ke mereka, tadi gue diginiin, jadi mereka kayak mungkin kalau next time lebih agak ngejagain gue gitu. Cepu juga deh. Oh iya dong. Ya benar sih, intinya sih gue bisa bilang apa namanya, event band reguleran tuh kalian tuh nggak pernah tahu gimana kehidupan mereka selain ngeband gitu kan. Gue juga kadang ini di luar band ya gitu, kayak gue naik Grab gitu ya. Naik Grab mobil gitu, biasanya Grab mobil kan kayak Avanza, Agia gitu-gitu ya, tapi tuh gue mesti harus sopan sama dia, karena gue nggak tahu dia nge-Grab itu bisa jadi cuma sampingan doang, dia punya bisnis yang gede terus nggak banyak loh yang kayak gitu. gue nge-Grab aja lah gitu. Kita kan nggak tahu lah gitu kan. Gue pernah sekali gue nge-Grab naik jemput Avanza hitam dari Senen tuh gue ke Bintaro ke sini, lagi di jalan dia izin, Mas saya sambil ngangkat teleponnya penting nih. Oh iya, sambil ditaruh tuh dia nelpon, lu tau bahasnya apa? Bisnis ekspor impor, Cok. Serem ya. Gue langsung jiper gue, Cok. Anjir lah. Kan maksudnya kan ketika naik itu kan gue pesan Grab nih. Pokoknya di otak itu kan kadang itu pikir gue santai lah. Kita customer nih. Kita customer nih gitu kan. Benar. Oke, lu baik-baik lah sama gue gitu kan. Terus tiba-tiba dia waktu ngomong gitu, waduh anjing nih sama aja kayak bos gue. Lu disetirin bos lu. Sini Mas, saya setirin aja, lu telepon aja di belakang gitu. Terus gue tanya, Mas, ini ya Grab sampingan. Iya, apa? Terus tadi apa? Mas, pekerjaan utamanya apa? Oh ini apa? Bisnis ekspor impor udang kalau nggak salah. Lupa deh. Oh. Iya, terus kalau nge-Grab ya sampingan, kebetulan kan kalau misalnya lagi selesai saya habis cek kantor, saya nggak ngapa-ngapain, saya Grab aja pakai mobil kantor. Anjing gue. Enak ya. Oke, siap bosku. Bener, kita nggak pernah tahu. Iya benar. Gitu. Jadi alangkah baiknya kita sopan sama semua orang. Intinya itu gitu. sih. Ya kan? Karena kacau, kayak kita reguler sendiri kan banyak yang nganggapnya remeh. Iya. Gue pernah asli, gue bahkan sama pegawainya itu gue dicuekin lah, gitu kan, gue dicuekin. Terus next gue kesana, gue pakai tas, nggak sadar gue, tapi gue waktu itu bawa tas beli gue, gitu kan. Asli nyampe dibukain pintu gue. Beda. Bos, wah terus lu orang kaya juga. Hah? Apaan nih gue? Bohong banget, lu nggak mungkin lu nggak kaya kalau punya tas gituan. Padahal udah mati, gue anjing ini kan dikasih gue. Tapi maksud gue, oh berarti ini sempat minkir gue setengah mata nih. Berarti dia cuman nilainya dari apa yang lo pakai, gitu aja sih. Oh, iya. Kacau. Oke. Ya itu suka dukanya Niki ya. Ya gue harap sih pemain reguler di luar sana juga terus semangat, dan gue harap juga tamu-tamu di kafe-kafe ya, kita berharap bisa lah ya buat lebih ngertiin pemain-pemain reguleran ini gitu. Dan ini sih dari ceritanya Niki tadi kan, dia cerita pengalaman dia sebagai seorang penyanyi, terus menghadapi kondisi panggung seperti apa. Kalau dari sudut pandang musik sendiri sih, menurut gue sih ya ternyata yang orang-orang dilihat di luar sana kayak tadi Niki bilang itu kayaknya ngeband gitu-gitu aja ya. Ternyata setelah diceritain, ini baru sedikit loh yang lu ceritain nih, itu tuh ribet coy, asli ribet. Tidak semudah itu men, gitu loh. Tak segampang itu lah kalau kalah lagu.
Tapi emang ada momen tamu baik. Iya, banyak juga. Banyak. Lebih banyak sebenarnya cerita Yang banyak juga, gitu. yang baik juga banyak. Banyak banget juga. Sampai tembus berapa? 5 juta 5 juta lagi. 6 juta lah. Ada yang baik. Ada ya orang dari kemarin. Ya yang enggak Agak baik. shock nggak? Kalau saya sih shock kalau begitu. Enggak sih. Oke. Waktu kita udah Ya. habis ya, Dek. Waktu kita udah habis. Dari lu dulu deh. Gimana? Gue tadi udah. Oh, udah ya. Iya. Kalau lo. dari gue berarti kesimpulannya kalau lu tadi kan jangan pandang sebelah mata ya. Kalau dari gue khusus untuk musisi-musisi di sana, terutama vokalis, lu jaga diri baik-baik sih. Tetap baik, tingkatin kualitas lah ya. dan tingkatin kualitas lu sih. Karena kita nggak tahu kondisi lapangan gimana ya. Betul. Tiap harinya entah itu tamunya seperti apa, Bener. kondisi cuacanya seperti apa. Ya, dan bagi yang orang-orang yang merantau ke Jakarta, ini belajar dari sini. Ini konten keren sih menurut gue sih. Bener. Hari ini. Ya, itu aja Oke. sih. Dari Thank you, Niki, Niki. ada nggak? Iya, Niki dulu deh. Dari gue mungkin ya mungkin hampir sama lah kalian semua, dan mungkin kalau tambahan lagi buat teman-teman yang ngeband, saling jaga lah gitu. Even mungkin kalian cowok-cowok semua satu band gitu, tetap saling menjaga satu sama lain gitu. Karena pada dasarnya kita reguler itu kan kerja. Biarpun kerjanya kayaknya senang-senang gitu. Kalau orang lihatnya gitu kan, wah lu ngeband asik nih, senang-senang nyanyi-nyanyi. Tapi tetap ingat kita itu kerja. Jadi tetap jaga profesionalitas, tetap menjaga satu sama lain gitu. Jangan banyakin maboknya. Kerja dulu. Iya betul, kerja dulu. Udah dapat duitnya baru mabok. Horor ini. Aduh, ini kalau ada kesini. Iya kan? Aduh, tujuannya cuma mau mabok doang gitu. Kalau ada yang kesini ya emang kamu. Bukan inside jokes lagi. Oke. Oke, thank you Niki. Iya, Udah mau datang di sama-sama. sini jauh-jauh dari Ciledug. Ciledug ya. Iya. Ya dari Ciledug datang ke Bintaro deket sih sebenarnya. Iya. Ke situ. Gue juga kerja dari sini juga. Ini jalan. Oh iya. Oke, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi ya. Iya. Konten lagi. Kayaknya hari ini belum bisa. Di closing biasanya kita ada nyanyi ya. Dan tapi kali ini kayaknya nantilah kita lihat kontennya nih khusus nyanyi sendiri. Oke, thank you. Iya. Terima kasih semuanya, Bye. Udah pesen nih.